Dalam video ini saya akan sampaikan bagaimana strategi Anda jika Anda saat ini ketemu dengan customer dan customer selalu banding-banding harga. Selalu dia maunya lebih murah. Saya minta tolong produk ini berapa harganya? Saya minta lebih murahnya ada nggak? Saya minta diskon boleh nggak? Ya, dan sebagainya. Jadi kita kadang-kadang terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan customer bilang, saya minta produk yang lebih murah gimana? Minta harganya dong. Tolong kirimkan ke saya, nanti coba saya pelajari dulu, nanti saya akan kembali lagi, saya akan kabari lagi. Nah, banyak sekali saya temui pengusaha-pengusaha, klien-klien saya yang juga terjebak di dalam pertanyaan-pertanyaan customer seperti itu. Mereka dapat iklan, setelah dapat iklan mereka mau hubungi ke perusahaan Anda, setelah menghubungi perusahaan Anda mereka tanya, ini produk ini ada nggak? Harganya berapa? Saya minta speknya ya. Terus kalau gitu bisa saya banding-banding dengan yang lain, boleh ya? Nah, itu yang saya sering alami dan banyak orang sales kita, begitu kita kasih harga dan penawaran, akhirnya customernya hilang dan ghosting. Tiba-tiba mereka nggak tahu kemana, terus nggak bisa dihubungi, di follow up, nggak dibalas, dan sebagainya. Apakah Anda mengalami begitu? Nah ya, jadi khususnya di video ini saya akan bahas ada 3 strategi bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi problem seperti itu. Nah tentunya strategi yang saya berikan ini karena sifatnya ini general, tidak spesifik kepada perusahaan Anda harus ambil konteksnya. Artinya contoh yang saya berikan Anda ambil esensinya. Ya, Anda mendingan dikasih cara mancing ikan atau dikasih ikannya. Dikasih cara mancing ikan atau ikannya. Tentunya semuanya pada bilang dikasih cara mancing ikannya. Nah, cara mancing ikan adalah contoh yang saya berikan, kemungkinan bisa jadi tidak sesuai dengan bisnis Anda, karena saya bicara secara general, secara umum, tetapi cara mancing ikan Anda melihatnya gini, di contoh ini saya ambil konteksnya apa, di contoh ini saya ambil resepnya apa, contoh ini saya ambil esensinya apa. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Jadi ini adalah 3 contoh, 3 strategi bagaimana supaya Anda bisa mengatasi jika customer nanya, mana diskonnya, mana harganya, saya minta yang paling murah dong, dan sebagainya. Jadi di situ Anda harus bisa mengcounternya. Oke, so kita akan lihat bagaimana cara mengcounternya. Ya, nah ini adalah contoh ya jika customer customer minta harga lebih murah. Nah, customer minta harga lebih murah. Nah, di sini paling penting Anda harus tahu begini, karena kalau customer minta harga lebih murah, ya, sebetulnya yang men-trigger pertanyaan customer minta harga bisa lebih murah nggak? Sebetulnya yang men-trigger pertanyaan itu adalah dari percakapannya kita dengan customer. Ya, jadi kalau percakapannya kita itu entah kenapa jadi beloknya ke sana, berarti dari percakapan itu memang entah kenapa customer bisa baca bahwa ujungnya customer minta harganya berapa. Ya, nah biasanya yang saya teliti adalah saya melihat, saya memperhatikan klien-klien saya itu percakapannya dengan customer di awal. Jadi kalau misalnya gini, Pak, ya misalnya si customer nanya atau waktu pada saat ketemu ya si customer ngobrol sama sales, ya saya tuh punya masalah begini-begini dengan perusahaan saya punya masalah di sistem saya, semuanya saya kerjakan sendiri, saya tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan sesuai dengan saya mau, makanya saya perlu ada sistem yang bisa bantu saya supaya saya tidak bekerja sendiri dan saya pengen bisnis saya bisa berjalan lebih autopilot lah, misalnya contoh begitu. Terus Anda bilang, Pak, makanya Pak, kita punya sistem, kita bisa bantu Pak supaya perusahaan Bapak tidak seperti itu dan Bapak tidak autopilot. Pak, ini sistemnya seperti ini. Nah, kita di perusahaan kita tuh ada sistem yang membantu para business owner supaya semuanya tidak secara manual, tapi secara otomatisasi dan digitalisasi. Nah, kalau kita jelasannya begitu, lalu respon customer gini, oh bagus ya sistemnya ya, itu harganya berapa? Nah, pasti kan gara-gara obrolan itu, pasti customer ke-trigger, oh bagus nih produknya, bagus sistemnya, harganya berapa? Ya, jadi sebetulnya nggak salah mereka nanya harga. Karena apa? Percakapan kita mengarahnya ke sana. Jadi, saya misalnya customer tanya, punya problem nih, saya saat ini punya masalah di perusahaan saya tuh ya saat ini di perusahaan saya tuh sekarang kalau kita misalnya merekrut karyawan, itu kebanyakan tuh salah rekrut ya, nggak tahu kenapa, pokoknya tuh ya selalu saya dapat karyawan yang kurang pas lah gitu, jadi saya harus ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, dan turnovernya terlalu tinggi di perusahaan kita. Nah, lalu Anda bilang sebagai orang, misalnya sebagai sales, misalnya Anda sales untuk perusahaan rekrutmen, untuk headhunter atau gimana lah, atau rekrutmen sistem. Ya Pak, makanya gini Pak, makanya di perusahaan kita itu Pak, kita punya satu sistem, kita punya layanan, kita bisa membantu para pengusaha untuk khususnya untuk bisa membantu merekrut karyawan yang tepat. Nah, sistem kita itu mulai dari cara pasang iklan, lalu interview, lalu kita tes dan sebagainya. Oh, gitu ya sistemnya. Harganya berapa ya? Nah, pasti gitu kan. Jadi dari percakapan itu, customer punya problem, Anda kasih solusi, Anda sebutin produk atau service, customer trigger, oh harganya berapa? Nah, jadi customer minta harga lebih murah, bukan karena memang dia dari awal pengen tahu harganya, tapi gara-gara percakapan itu mengarah ke sana. Ya, jadi salah nggak? Sebetulnya nggak salah, cuman kecepatan.
Jadi gimana? Ya, saya punya masalah, misalnya contoh tadi ya, customer saya punya masalah di rekrutmen. Saat ini kalau saya rekrut karyawan itu selalu dapatnya karyawannya salah terus. Terus saya turnovernya tinggi, baru sebulan sudah turnover tinggi, sebulan udah turnover sudah keluar lagi. Jadi saya mesti ngajarin lagi dari awal kan capek, buang waktu, buang energi, buang bicara, buang biaya kan. Saya nggak mau kayak gitu. Terus saya nggak tahu kenapa nih. Padahal saya pengen tim saya tuh solid. Gimana ya caranya ya? Seandainya Anda seorang sales untuk mewakili perusahaan di rekrutmen sistem. Anda tanya, oh gitu, sudah berapa lama Pak? Nah, beda kan kejadian ini. Terus saat Bapak rekrut, itu Bapak sistem rekrutnya gimana? Nah, gitu. Terus apakah Bapak saat itu waktu merekrut itu ada semacam pas waktu rekrut ada semacam positioning kontrak gimana nggak kalau keluar itu gimana-gimana atau ada konsekuensinya kalau mereka bertahan atau ada benefitnya kalau mereka bertahan gimana? Itu gimana? Kita tanya dulu situasinya ya. Jadi harinya tanya situasi terus tanya lagi, Pak, ini saya boleh tahu supaya customer tidak merasa terus seperti ditanya interogasi, ya kita bisa positioning, Pak. Saya boleh tanya, ini supaya saya bisa bantu Bapak dengan lebih baik lagi, supaya saya bisa bantu Bapak dengan lebih baik lagi, boleh ya saya tanya pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam atau apa adanya, boleh ya. Nah, sehingga customer akan cerita. Nah, dari situ baru kita nanti pelan-pelan ya, kita pelan-pelan step by step tergantung timing, tergantung waktu dan pas baru kita sampaikan secara soft. Ini gaya saya ya. Anda boleh dengan punya gaya masing-masing. Ada beberapa cara juga ya, tergantung customernya juga. Jadi bukan gayanya saya, tapi gayanya saya disesuaikan dengan customernya. Kalau customernya ingin senang cerita, ingin ngobrol tentang pengalaman dia, ya kita mungkin boleh ngikutin. Ya, ya kita mungkin dengan lebih soft. Tapi kalau dia mau, oke, saya udah pusing nih dengan masalah kayak gini. Gimana caranya? Oke Pak, kita punya solusinya begini. Sebelum itu saya kasih tahu dulu ya Pak ya. Kita itu membantu dari masalahnya gini gini gini, solusinya gini. Ya, itu jadi kita harus tahu ya. Jadi tergantung customernya dan approach-nya kita seperti apa. Tapi bisa jadi percakapan itu trigger ke harga. Tapi kalau memang sudah sampai dia nanya harga dan dia minta yang lebih murah atau dia udah banding, saya udah banding-banding nih. Saya minta dari perusahaan lain ataupun dari vendor lain saya dapatnya sekian atau dapatnya lebih murah atau bahkan dia nggak ngomong. Dia cuma bilang minta harganya dong berapa, saya kasih minta price list-nya kira-kira gitu. Ya kan? Nah, gimana responnya? Strategi pertama, seandainya dia sudah tahu ya orang lain lebih murah ya dan dia minta kita samain dengan orang lain, ini dalam konteks yang berbeda ya. Ingat, Anda ambil resepnya, Anda ambil esensinya ya, jangan dengerin kontennya saya tapi dengerin konteksnya. Jadi jika Anda adalah perusahaan baru yang di mana Anda brandnya baru, di mana Anda juga masih harus naikin brand Anda, ya, dan Anda lihat nih customer kakap yang udah pengalaman banget, dia sudah udah sangat tahu banget harganya berapa di pasaran. Saran saya Anda ikuti dulu. Ya, ikuti dulu seperti strategi produk-produk Cina rata-rata seperti itu. Jadi mereka murahin dulu harganya, ya seperti contohnya Tomorrow Cafe, itu dia murahin dulu harganya supaya customer switch pindah. Yang tadinya beli di tempat kopi lain, gara-gara Tomorrow Coffee kasih harga lebih murah, beli dulu ke sana, pindah. Karena harga kopi di tempat lain misalnya 20.000 ya atau mungkin 18.000, kok Tomorrow Coffee kasih harga 16.000 dengan kualitas ataupun rasa yang sama, misalnya cappuccino atau apapun latte. Nah, gara-gara demikian beda 2.000 customer bisa aja pindah karena sama nih. Ya udah pindah, ikutin dulu. Tapi ingat, waktu kita ikutin, kita kasih layanan yang berbeda. Pak, Bapak beli Tomorrow Coffee 16.000, Bapak juga dapat poin Pak segini. Pak, tolong Bapak download ya aplikasi kita ya. Jadi Bapak setiap kali transaksi bisa dapat poin. Nah, lalu layanan berbeda apa? Pak, kita juga ada promo Pak. Kalau Bapak beli sekarang dengan harga ini, Bapak juga bisa dapat makanan, bisa dapat promo lagi. Nah, oh, jadi customer udah murah, dapat layanan, dapat poin, dapat promo. Jadi kayaknya seolah-olah, bukan seolah-olah sih, persepsi yang dia bangun adalah harganya lebih murah daripada orang lain, promonya lebih banyak. Nah, itu persepsi yang dia ingin sampaikan kepada kita bahwa kita itu bukan hanya lebih murah, tapi kita promonya lebih banyak, benefitnya lebih banyak. Itu yang dia mau sampaikan. Setelah selang sekian lama, apa yang terjadi? Harganya dia naikin pelan-pelan. Sekarang kalau Anda perhatikan, harga Tomorrow Coffee itu sekitar 25.000 per satu gelas. Itu pun yang small. Yang regular sekitar hampir 30.000. Hampir mirip-mirip, bahkan lebih mahal daripada kopi-kopi lain yang setara dengan Tomorrow. Coba Anda perhatikan. Ya, jadi strategi pertama, ikutin dulu. Ikutin dulu, tapi kasih layanan yang berbeda. Berbeda bisa jadi lebih banyak, lebih punya variasi, lebih memberikan benefit, dan sebagainya.
Jadi customer persepsinya dapat harganya lebih murah, benefitnya lebih banyak. Nah, coach, kalau aku dibilang B2B gimana tadi rekrutmen sistem? Ya udah ikuti dulu. Kita harganya segini, Pak. Kita per orangnya harganya segini. Ya kalau dibilang nih dia rekrutmen setiap orang tuh harganya segini. Kalau kita mau rekrut satu orang pasang iklan, harganya segini per orang. Ikutin dulu, bahkan kita lebih murah. Nah, cuman bukan hanya lebih murah, kasih juga layanan yang lebih berbeda, Pak. Selain harganya lebih murah, Pak, kita punya layanan begini, kita punya tes untuk psikotesnya dapat, Bapak juga dapat untuk layanan screening untuk kita melihat bagaimana cara mereka baca kejujurannya bagaimana. Kita punya truth test, jadi kita tahu nih orang bohong apa enggak. Kita bisa cek juga background checknya, itu gratis. Kita kasih layanan berbeda dan memberikan benefit. Jadi murahin, kasih harga lebih murah, kasih pelayanan lebih berbeda. Itu strategi satu. Tapi ingat konteksnya adalah kalau Anda lagi branding perusahaan Anda, Anda di perusahaan baru, Anda pengen supaya Anda bisa mendapatkan customer, ya. Memang sih dari sisi margin, aduh sangat tipis. Tapi ini Anda lihat bukan dari sisi Anda harus keluar margin lebih besar, tapi di sini anggaplah adalah biaya marketing. Jadi this is adalah marketing investment. Dengan Anda kasih harga yang lebih murah, anggap aja Anda kasih marketing budget untuk customer tersebut, Anda dapetin mereka, dan bikinlah persepsi bahwa harga lebih murah, benefit lebih banyak. Itu satu. Itu konteksnya Anda lagi mulai ya sebagai pengusaha baru ataupun branding baru. Kedua, yang kedua, caranya adalah bisa jadi kalau misalnya Anda sudah tahu ya mereka lagi cari yang murah dan sebagainya, dan Anda tahu mereka sudah beli mungkin dari vendor lain, tapi Anda juga tahu bahwa sebetulnya yang mereka beli itu cuma produk harganya lebih murah, tapi benefitnya belum tentu dikasih oleh si kompetitor Anda. Contoh, misalnya ini konteksnya adalah perusahaan asuransi, insurance. Misalnya satu nasabah beli satu polis. Ya, satu polis itu misalnya dia beli, misalnya sebulan itu dia harus bayar preminya misalnya 5 juta. Dengan beli polis, dengan satu polisnya misalnya benefitnya untuk penyakit kritis, sekian penyakit kritis, misalnya ada 30 contoh. Jadi premi yang dia bayar untuk dapat cover 30 penyakit kritis. Terus Anda datang ke sana, Pak, saya dari sisi market research saja, saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk para customer-customer kita yang tentunya khususnya di bidang insurance. Kita tidak dari insurance manapun dan kita tidak dari manapun, kita hanya mewakili ya bahwa yang namanya customer itu harus dapat benefit yang lebih besar dengan uang yang dia harus spend pada saat membeli insurance. Kira-kira begitu contoh ya. Nah, itu perusahaan sebenarnya perusahaan insurance tapi dia menggunakan jasa market research untuk bisa masuk ke si customer tersebut. Jadi dia pakai orang ketiga lah, tapi kerjasama sama perusahaan insurance di belakangnya. Ya, lalu dia masuk, masuk langsung direct ngobrol, tidak jualan, ya, tidak push selling, tidak menawarkan langsung produk insurance ini, tapi dia masuk dari sisi bahwa Pak, saya cuma mau lihat ya, research ya, boleh ya, supaya kita make sure bahwa Bapak itu beli sesuatu itu benefitnya Bapak dapatnya lebih besar daripada uang yang harus Bapak bayar. Bapak mau kan kalau sesuatu itu Bapak bayar dan benefitnya lebih besar, Bapak mau kan? Mau ya. Ya udah, kita minta ya Pak ya. Memang ini perlu waktu, perlu kenal juga dengan si customernya ya, bisa jadi dari referensi. Jadi ini konteksnya beda. Masuk setelah itu Anda minta, Pak, coba saya lihat ya Pak ya polisnya ya, dilihat satu-satu polisnya. Setelah dilihat satu-satu polisnya, ternyata ditemukan gini, Pak, Bapak bayarnya segini ya. Tapi polis yang di cover itu cuma 30. Nah, sebetulnya Pak ada produk lain yang dengan harga segitu, Bapak covernya bukan 30, tapi 100, Pak. Oh ya? Iya. Dan ini Bapak kalau dilihat dari polisnya, di covernya itu cuman di stage tertentu nih, Pak. Tidak dari awal. Sedangkan perusahaan lain itu di cover dari awal, dari stage 1 pun bahkan dari kita deteksi udah ada kelihatan ada penyakit ini sudah bisa di cover. Dan covernya sampai 100 penyakit kritis. Oh, gitu ya. Iya, nah, tapi terserah Bapak. Ini saya cuma kasih tahu dari sisi kita menganalisa polisnya Bapak. Tapi kalau Bapak tetap mau di situ nggak apa-apa. Tapi ada opsi lain, seandainya Bapak mau pindah, saya bisa kasih referensi ke perusahaan yang bisa kasih benefit lebih besar. Nah, itu contoh juga. Jadi kita bisa ketemu dengan customer-nya, ya, bandingkan langsung benefitnya. Bapak di sini dapatnya apa? Ya, di tempat lain dapatnya apa? Dan dengan harga segitu dapatnya lebih banyak di sini. Minimal kalau mereka nggak beli saat itu atau misalnya nggak langsung pindah, minimal mereka punya opsi. Tinggal kita follow up. Oke Pak, gimana? Bapak sudah memikir-mikir,
ada pertimbangan apa yang bisa saya berikan ya lanjutan bantuannya ataupun ada hal-hal yang pengen Bapak tanyakan bisa langsung ke saya. Pak, by the way Pak, itu Bapak ya kalau sampai Bapak terus-terusan di situ, akhirnya Bapak sayang-sayang uang kan, lebih baik Bapak pindah, saya akan bantu dari sisi administrasinya dan sebagainya, perpindahan switchingnya, tapi benefitnya lebih banyak. Dan misalnya seperti itu. Jadi kita bisa cara begitu, cara dua. Cara ketiga, ya, cara ketiga adalah misalnya dia banding dengan produk ini produk A, produk B, harganya sama-sama ya. Terus dia bilang, "Saya mau produk A ya, yang harganya tuh minimal ini kan saya dapat dari orang lain harganya segini nih. Misalnya harganya 10 juta. Saya punya produk A, harganya saya dari orang lain dapat 10 juta. Di sana bisa kasih harga lebih murah nggak? Misalnya gitu. Ternyata Anda nggak bisa kasih lebih murah. Sama-sama produknya produk A. Produk A di Anda misalnya dia dapat harga dari orang lain misalnya harganya sekitar 10 juta dan dia minta harga lebih murah, Anda bisa produknya 9 juta nggak? Anda bilang saya nggak bisa karena harga kita justru ya 10 juta memang sebetulnya udah murah ya. Nah, gimana dong kalau gitu? Nah, gini, switching. Ya udah Pak, gini, sebenarnya kalau dari sisi produk yang sama, ya kalau Bapak bisa dapat lebih murah ya nggak apa-apa, Bapak beli di sana aja, is okay. Karena saya juga nggak mau kasih suatu produk yang harganya lebih mahal daripada harga orang lain lebih murah, ngapain gitu kan. Ya, cuma begini Pak. Nah, jadi kita nggak apa-apa kalau dia beli tempat lain, cuma gini. Nah, kita tarik. Nah ini jurus Tai Chi saya ya. Jadi saya ajarin bagaimana Tai Chi-nya. Ya, kalau Anda ikutin training saya kasih ajarin Tai Chi. Jadi cuma gini Pak, saya nggak apa-apa kalau Bapak mau beli produk di sana nggak apa-apa. Cuma kalau cuman saya punya ada solusi yang lebih baik lagi. Bapak mau nggak? Nah, gini, itu kan produk A ya Pak ya. Bapak tahu nggak? Ternyata sekarang itu inovasi produk begitu cepat Pak. Dan karena saya pemain di produk-produk seperti ini, ya, saya ada satu produk. Ini bukan produk A sih, kan Bapak tahu produk A ya. Tapi saya lihat ada satu produk C. Itu benefitnya lebih banyak banget, fiturnya lebih banyak banget, ya, dan harganya lebih murah dari A, Pak. Nah, saya tanya sama Bapak, Bapak lebih pentingin brand, ya, tapi harganya segitu, atau Bapak lebih pentingin benefitnya, Pak, lebih banyak dan harganya lebih murah? Mana yang lebih mau? Ya, kalau bisa sih ya pengennya brand, tapi harganya lebih murah. Nah, kalau ada seperti itu juga saya pastinya mau, Pak. Cuman masalahnya kagak ada, Pak, zaman sekarang. Ya, ada sih, tapi ya KW-KW gitu, Pak. Ya, cuma kan KW-KW kita bisa cari yang paling murah-murahnya juga ada. Ya, semua produk kan bisa dibikin KW-nya, Pak. Ya, kalau kita telusuri ya produk yang Hermes sekalipun juga yang KW 5 juga ada yang murahnya kan, Pak. Tapi kan tentunya ya balik lagi ke Bapak. Apakah Bapak cari yang brand, ya murah tapi pastinya KW, Pak, pastinya gitu. Yang benar-benar brand bagus pasti mahal. Tapi gini Pak, yang Bapak lihat apa? Bapak lihatnya apa yang paling penting? Apakah benefit yang Bapak terima lebih banyak dan harganya lebih murah sehingga menghemat cash flow Bapak? Secara fitur ada, secara fokus ada, secara benefit ada garansi. Gimana menurut Bapak? Itu berapa tuh? Nah, ini namanya produk C, Pak. Produk C itu lebih benefit daripada produk A, ya, dan begini, dan harganya sebetulnya lebih murah per unitnya, Pak. Itu 10 juta, ini kita bisa 7,5 juta. Lumayan hemat 2,5 juta, Pak. Gitu ya, switch. Nah, jadi ini adalah 3 cara bagaimana Anda mengcounter kalau customer bilang harganya saya bisa dapat lebih murah nggak? Nah, ada beberapa cara. Ya, semoga bisa bantu Anda. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda silakan bisa nonton dulu, komen di bawah, dan jangan lupa Anda subscribe dan like dan share ke teman-teman Anda. Karena saya percaya sharing is caring. Ya, oke, semoga bermanfaat. Sukses selalu. Salam closing.